menguak peta besar relationship. Di dunia ini, kita semua adalah pemain dalam sandiwara kehidupan, kata para pujangga, yang seolah menebar semangat untuk mengarungi hidup dengan segala dramanya. Dan memang, jika kita menengok sejenak, kehidupan ini lebih mirip dengan panggung teater besar dengan segala drama yang dipertontonkan. Baik itu kisah cinta abadi seperti Adam dan Hawa, Romeo dan Juliet, hingga tragedi-tragedi besar yang disebabkan oleh buruknya hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Kebenaran sejatinya, dunia ini adalah tempat pertunjukan tak terhitung jumlahnya, dari perang-perang besar antar negara hingga drama-drama kecil yang terjalin di meja makan. Kita masing-masing memerankan peran kita. Namun pernahkah kita berpikir tentang apa yang sebenarnya kita pelajari dari segala drama ini? Pelajaran terbesar yang selalu terulang adalah tentang relationship atau hubungan. Ya, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Mari kita telaah sejenak. Bagaimana pola-pola hubungan itu tak pernah benar-benar berubah. Setiap saat, drama yang serupa terus terjadi, baik di skala kecil, di ruang keluarga, maupun dalam percakapan antar negara besar. Namun alih-alih menemukan kebahagiaan yang kita kejar, kita justru sering terjerumus dalam perangkap yang sama, perangkap hubungan yang buruk yang mengarah pada penderitaan. Mengapa? Salah satunya adalah kita tidak memahami dengan benar peta besar hubungan yang sesungguhnya. Ada 3 alasan utama mengapa hubungan sering berakhir buruk. Pertama, kita tidak memahami polanya. Seperti seorang yang hanya bisa melihat bayangannya sendiri di dalam air keruh, kita gagal memahami dinamika hubungan yang lebih besar. Yang kedua, kita tidak tahu makna sesungguhnya dari hubungan. Banyak yang berpikir hubungan itu sekedar soal saling melengkapi, padahal pada hakikatnya hubungan adalah jalan menuju kesadaran bersama. Yang ketiga, kita tidak mengupdate kesadaran dalam membina hubungan. Semakin tinggi kesadaran kita, semakin dalam pula kebahagiaan yang bisa kita temukan dalam sebuah hubungan. Sekarang, mari kita telusuri peta hubungan ini yang melibatkan 3 pihak, diri kita sendiri, manusia lain, dan Tuhan. Setidaknya ada 7 pola hubungan yang dapat kita temui dalam perjalanan hidup ini, masing-masing berhubungan dengan tingkat kesadaran yang kita miliki. Yang pertama adalah semua adalah tentang aku. All is about me. Ini adalah pola hubungan yang paling dasar, di mana pusat dunia adalah diri kita sendiri. Seperti anak kecil yang hanya tahu menuntut tanpa memahami kebutuhan orang lain. Kita cenderung menganggap segala sesuatu di dunia ini hanya untuk kepentingan pribadi. Semua orang, baik pasangan, teman, atau bahkan alam semesta, adalah objek yang harus memberi kita keuntungan. Egoisme dan dominasi menjadi nafas dalam hubungan ini. Lihatlah pemimpin yang terjerumus dalam kesombongan dan manipulasi demi kepentingan pribadinya. Janji-janji manis mereka hanyalah topeng untuk menutupi hasrat akan kekuasaan. Pada akhirnya, kebahagiaan yang diharapkan hanya menjadi ilusi belaka. Dunia dipenuhi dengan ketidakadilan, kesengsaraan, dan penderitaan. Pola kedua, ini tentang kita, is about us. Pada titik ini, ego mulai luntur sedikit demi sedikit. Kita mulai menyadari bahwa hubungan tidak hanya tentang kepentingan pribadi, tetapi juga tentang kepentingan bersama. Hubungan menjadi lebih seimbang, saling memberi dan menerima. Misalnya dalam sebuah pernikahan, suami dan istri mulai memahami bahwa kebahagiaan pasangan adalah bagian dari kebahagiaan mereka sendiri. Begitu pula dalam dunia bisnis, pemimpin perusahaan yang sadar akan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan mulai berupaya untuk mengintegrasikan prinsip saling memberi dalam setiap langkahnya. Ini adalah pola hubungan yang sehat, yang memberi ruang bagi keduanya untuk berkembang bersama. Pola yang ketiga, right triangle relationship, pola hubungan seketika siku-siku. Pada tingkat ini hubungan mulai melibatkan dimensi yang lebih tinggi, Tuhan,
Seseorang yang berhubungan dengan orang lain tidak lagi hanya berfokus pada dirinya atau orang tersebut, tapi mulai menyadari adanya pihak ketiga yang mengatur. Namun motif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan masih dibumbui dengan ego. Mereka mengharapkan manfaat dari Tuhan agar hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Misalnya, seorang individu yang rutin beribadah dengan harapan agar Tuhan memberikan kebahagiaan dalam hubungan keluarganya. Namun di sisi lain, ia belum sepenuhnya menyingkirkan motif egoisnya. Kadang-kadang kita masih ingin menyuap Tuhan dengan ibadah kita, berharap Tuhan memberikan sesuatu yang menguntungkan kita. Yang keempat, isosceles triangle relationship, hubungan segitiga sama kaki. Di sini hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia mencapai titik keseimbangan. Kedua pihak, manusia dan pasangan, mulai mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam hubungan mereka. Tuhan bukan lagi sekedar alat untuk mendapatkan manfaat, tapi menjadi titik temu dari kedua belah pihak. Coba lihatlah kisah Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya Ismail. Ketika Ibrahim bermimpi bahwa Tuhan memerintahkan untuk menyembelih Ismail, ketiganya dengan penuh ketulusan menjalankan perintah itu. Karena ketaatan mereka dengan Tuhan, Tuhan yang Maha Bijaksana menggantikannya dengan seekor domba. Ini adalah contoh hubungan yang harmonis antara manusia, pasangan, keluarga dan Tuhan yang berpadu dalam ketaatan dan cinta kasih. Ketika sudah mencapai pola hubungan seperti ini, seringkali keajaiban muncul seketika. Pola hubungan kelima, it's about us and God relationship. Ini tentang kita dan Tuhan. Pada titik ini, hubungan tidak lagi hanya sekadar antar dua individu, tapi sudah melibatkan seluruh alam semesta. Kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan dengan berbuat baik kepada orang lain, kita juga berbuat baik pada diri kita sendiri. Relasi ini menjadi sangat mulia, karena setiap tindakan kita tidak lagi terfokus pada diri pribadi, tetapi pada kebaikan bersama. Ini adalah kesadaran universal, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah cerminan dari hubungan kita dengan Tuhan dan seluruh makhluk hidup lainnya. Pola yang keenam, oneness relationship, manunggal. Pada titik ini, hubungan kita dengan Tuhan mencapai kesatuan yang sempurna. Kita menyatu dengan Sang Pencipta, tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Keberadaan kita hanyalah ekspresi dari realitas Tuhan. Tidak ada lagi harapan, tujuan atau keinginan pribadi. Semuanya hanyalah manifestasi dari kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Pola yang ketujuh, yang terakhir, hubungan yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Pada puncaknya, hubungan mencapai tingkat yang begitu tinggi hingga tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata atau konsep. Ini adalah hasil dari evolusi kesadaran yang terus-menerus berkembang, semakin dalam dan semakin paham akan hakikat segala sesuatu. Inilah perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Proses kesadaran yang terus berkembang, seperti sebuah lingkaran yang tak pernah putus. Setiap tahapnya adalah langkah menuju kesatuan, dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam perjalanan itu, bukan hanya dalam hasil akhir. Pada akhirnya, hubungan yang kita jalani baik itu dalam diri sendiri, orang lain atau Tuhan, adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap tingkatan kesadaran adalah bagian dari proses evolusi yang tak terhentikan. Seperti lingkaran yang terus bergerak, kita diajak untuk terus mencari, mengerti, dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang tersembunyi dalam setiap langkah perjalanan kita. Maka, mari kita jadikan perjalanan ini sebagai bagian dari pencarian kita akan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.